Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara dengan NIM 53020210074. Oke, pada kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang kemajuan teknologi, khususnya di bidang mobile technology. Nah, tentunya semakin berkembangnya zaman, teknologi pun akan semakin canggih. Lalu, apa sih mobile technology itu? Jadi, mobile technology ialah suatu teknologi yang digunakan untuk komunikasi seluler. Jadi, di zaman sekarang ini, siapa sih yang nggak memakai komunikasi seluler? Dari kalangan kanak-kanak, nyampe dewasa, itu di zaman sekarang itu sangat memerlukan. Ditambah lagi pada saat pandemi, dari segi pembelajaran, kerja, nah itu sekarang itu melakukan secara online yang menggunakan komunikasi seluler. Nah, lalu salah satu kemajuan dari mobile technology ini seperti e-wallet atau yang kita kenal dengan dompet digital. Dompet digital ini ialah pemanfaatan dari suatu fitur aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan jual beli elektronik dengan mudah, cepat, dan aman. Dan tentunya lebih simpel dibanding dengan melakukan transaksi atau pembayaran secara manual dengan uang tunai. Dan pastinya sudah banyak kalian ketahui aplikasi-aplikasi dompet digital. Terlebih pada saat pandemi, pembelian jual beli online itu banyak diminati karena untuk mengurangi resiko pemaparan virus. Nah, aplikasi-aplikasi ini seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, Aisaku, Link Aja, dan lain-lain. Good job! Nah, saya pribadi juga termasuk pengguna dompet digital karena menurut saya sebagian transaksi itu lebih mudah jika memakai dompet digital dan saya lebih sering menggunakan Dana. Dan Dana itu, keuntungan dari Dana itu ketika kita mengirim dengan minimal Rp50.000 itu bebas dari biaya admin. Nah, tentunya ketika kita memakai sebuah fitur atau sebuah aplikasi itu tentunya memiliki sebuah sisi kelebihan dan sisi kekurangan. Dan berikut sisi kelebihan dan kekurangan dari dompet digital. A few moments later. Nah, untuk sisi kelebihan yang pertama, kita bisa melakukan transaksi dengan lebih cepat dan tentunya juga lebih simpel ketimbang kita harus mencari bank ataupun ATM. Dan dengan dompet digital ini kita cukup mengaksesnya lewat smartphone kita dari rumah. Lalu keuntungan yang kedua ialah kita bisa terhindar dari penipuan uang palsu. Karena dengan dompet digital kita cukup menggunakan saldo ataupun uang elektronik yang berada di aplikasi tersebut. Lalu keuntungan yang ketiga, kita bisa terhindar dari virus dan bakteri. Karena uang ialah salah satu benda yang di dalamnya terdapat virus atau bakteri yang mempunyai potensi untuk menyebarkan virus. Nah, untuk sisi kekurangannya, yang pertama itu dikenakan biaya transaksi atau yang kita ketahui itu biaya admin. Ketika kita hendak mentransfer, biasanya itu ditambah dengan nominal biaya admin, kisaran dari Rp1.000 sampai dengan Rp2.500. Namun, ada juga beberapa aplikasi yang mematok nominal untuk bebas biaya admin. Seperti Dana itu, mulai dari Rp50.000 itu akan bebas biaya admin. Nah, lalu kekurangan yang selanjutnya ialah masih terbatasnya toko jual. Jadi, tidak semua transaksi atau tidak semua pembayaran itu kita bisa melakukannya di dompet digital. Lalu yang ketiga itu, A few moments later. kita akan lebih menjadi konsumtif. Artinya, kita lebih aktif memakai daripada menghasilkan. Nah, semakin berkembangnya teknologi, tentunya kita harus meningkatkan keamanan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Dan untuk dompet digital sendiri ini punya potensi ancaman pembobolan. Dan berikut ada tips untuk mengantisipasinya. Oke, tips yang pertama ialah membuat anggaran bulanan. Tips ini bertujuan agar si pengguna bisa memakai dompet digital dengan lebih cakap dan tidak boros dalam memakainya. Dan tips ini juga bertujuan agar tidak ada saldo yang mengendap di dalam aplikasi tersebut. Lalu tips yang kedua, tidak berlebihan saat top up. Hendaknya kita mengisi saldo dengan kebutuhan kita. Dan alangkah baiknya kita membuat dahulu anggaran bulanan saat ingin mengisi saldo. Supaya apa?
supaya yang kita gunakan itu tidak berlebihan. Dan tips yang ketiga ini, jangan lupa kita mencatat riwayat top up, karena kadang kita tidak terasa sedikit demi sedikit yang kita top up itu lama-lama akan membludak tanpa kita sadari. Lalu tips yang keempat, itu kita bisa menghindari fasilitas kredit. Fasilitas ini tentunya sangat menggiurkan, namun juga bisa menjadi bumerang bagi kita. Nah, tapi ketika dalam keadaan terdesak, mungkin kita bisa mempertimbangkannya dari segi penting atau tidak, dan bagaimana finansial kita mampukah atau tidakkah. Dan lalu yang terakhir itu, kita harus selalu memantau dompet digital kita itu agar selalu terproteksi, yaitu dengan sering-sering mengganti password supaya bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dan jangan juga membagikan kode OTP kepada orang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Nama saya Tusmana. Apakah Bapak memakai e-wallet atau dompet digital? Dia memakai Dan biasanya aplikasi apa yang sering Bapak pakai? aplikasi yang sering saya pakai itu Dana. Mulai sejak kapan Bapak menggunakan dompet digital ini? Sejak 4 tahun yang lalu. Dan alasan apa yang membuat Bapak memakai dompet digital? Memudahkan dalam transaksi segala hal. Dan biasanya transaksi atau pembayaran apa yang Bapak gunakan lewat dompet digital itu? Untuk membayar listrik, telkom, transfer, isi pulsa, isi paket data, dan lain-lain. Dan apakah Bapak sangat merasa terbantu dengan adanya dompet digital? Dia sangat terbantu, sangat memudahkan. Apakah ada kesulitan dalam memakai dompet digital ini? Kadang-kadang suka lemot, suka lama, tapi nggak sering. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya dari perkembangan teknologi ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Jadi kita harus bijaksana dalam memakainya, jangan sampai salah menggunakan. Good job! Dan mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.